Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Bidan Dila. Hari ini aku mau bahas mengenai keguguran. Nah, mau tahu lebih lanjut mengenai keguguran? Tonton terus ya Bunda video aku kali ini. Keguguran adalah kondisi hilangnya janin sebelum usia kehamilan 20 minggu atau 5 bulan. Istilah lain untuk keguguran adalah aborsi spontan atau aborsi yang terjadi tanpa perencanaan. Sebagian besar keguguran terjadi sebelum minggu ke-12 masa kehamilan. Keguguran jarang terjadi jika sudah melewati minggu ke-20 masa kehamilan. Dalam beberapa kondisi, keguguran bisa menjadi tanda adanya masalah pada kehamilan. Misalnya nih, janin tidak berkembang, kemudian janinnya nggak normal, kemudian adanya kelainan pada kromosom. Meskipun keguguran tergolong kondisi yang umum terjadi, namun bagi beberapa wanita hal ini dapat mengguncang kondisi psikologisnya serta menimbulkan rasa trauma Bunda. Oleh karena itu, ada baiknya jika Bunda datang ke dokter kandungan untuk melakukan konsultasi sebelum merencanakan kehamilan. Nah, apa sih tanda-tanda keguguran itu? Tanda seorang mengalami keguguran bisa saja sama dengan penyakit lainnya. Akibatnya, beberapa wanita tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami keguguran. Tanda-tanda keguguran dan gejala yang harus Bunda waspadai antara lain mengalami perdarahan atau keluarnya flek atau bercak darah yang tidak biasa, seperti darah yang keluar itu berwarna merah cerah dengan jumlah yang tidak sedikit Bunda. Jika hal ini terjadi, segeralah pergi ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kemudian tanda yang kedua, Bunda biasanya akan mengalami kram atau nyeri di area perut bagian bawah, panggul, kemudian punggung bagian belakang. Nah, kram atau nyeri ini biasanya timbul bersamaan dengan perdarahan Bunda. Yang ketiga, keluarnya cairan dari vagina tapi bukan keputihan. Nah, dia itu kayak air gitu merembes. Nah, ini bisa diartikan sebagai ketuban. Kemudian yang keempat, keluarnya gumpalan darah dari vagina secara tiba-tiba. Lalu mengalami penurunan berat badan, gerakan janin berkurang atau tidak dapat dirasakan lagi, dan hilangnya tanda-tanda kehamilan seperti apa? Seperti mual, kemudian muntah, itu udah nggak Bunda rasain lagi. Dan yang terakhir, mengalami demam disertai dengan pusing kepala. Nah, ini biasanya terjadi karena sudah ada infeksi Bunda. Nah, apa sih penyebab keguguran itu? Pada wanita yang sedang hamil beragam sih sebenarnya penyebabnya. Sebenarnya nggak bisa ditentuin pasti ya Bun, tapi setiap orang itu punya sebab berbeda-beda. Nah, penyebab paling umum keguguran adalah perkembangan janin yang tidak normal. Karena adanya masalah pada perkembangan janin, kemudian karena mengalami infeksi bakteri, lalu bisa karena menderita penyakit diabetes atau tiroid, dan adanya ketidakseimbangan pada hormon selama masa kehamilan. Kemudian ada juga disebabkan oleh kelainan pada rahim, terlalu banyak mengkonsumsi rokok, alkohol, atau obat-obatan terlarang. Selanjutnya bisa karena terpapar sinar radiasi berlebihan. Ada juga keguguran ini disebabkan karena obesitas Bunda, lalu karena penyakit autoimun, dan yang terakhir bisa karena ibu hamil tersebut menghirup banyak udara beracun seperti asap dari pembakaran bahan kimia rumah sakit, asap pabrik, atau asap industri. Antara lain yang pertama itu bisa faktor usia. Nah, wanita yang hamil dengan usia di atas 35 tahun cenderung rentan mengalami keguguran. Kemudian yang kedua, memiliki riwayat keguguran sebelumnya. Nah, wanita yang dulunya pernah mengalami keguguran itu berisiko tinggi mengalami keguguran berulang. Kemudian yang ketiga, kondisi kesehatan kronis seperti penyakit diabetes stadium akhir, itu bisa ya Bunda. Kemudian yang keempat, kondisi abnormal pada rahim atau serviks. Nah, adanya gangguan pada uterus atau jaringan serviks juga meningkatkan keguguran pada wanita yang sedang hamil. Lalu yang kelima, penggunaan rokok. Ini udah pasti ya Bun, penggunaan rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang.
Nah, wanita yang aktif mengkonsumsi rokok, alkohol, atau obat-obatan terlarang dapat meningkatkan resiko keguguran. Lalu yang keenam, berat badan selama kehamilan. Bunda nggak perlu khawatir ya bun. Lakukanlah konsultasi dan pemeriksaan ke dokter kandungan mulai dari sebelum hamil, saat hamil, hingga setelah melahirkan. Dengan demikian, bunda dapat mengecilkan resiko mengalami keguguran ini. Yang pertama, pengobatan saat adanya ancaman keguguran. Nah, ini jika keguguran belum terjadi namun terdapat ancaman keguguran, biasanya dokter akan menyarankan bunda untuk istirahat total. Kemudian dokter akan melarang bunda melakukan aktivitas apapun untuk menjaga kondisi agar tetap kuat. Nah, biasanya pada kondisi ini dokter juga akan menjelaskan kenapa bunda sampai mengalami hal ini dan akan diberikan obat penguat untuk menghindari keguguran tersebut. Kemudian yang kedua, pengobatan saat keguguran itu sedang terjadi. Nah, namun belum keluar secara keseluruhan bunda. Jika keguguran sudah terjadi dan jaringan belum keluar secara sempurna, maka pengobatannya biasanya akan dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses pengeluaran dari si janin tadi. Biasanya akan dilakukan dengan tindakan kuretase atau akan diberikan obat untuk merangsang kontraksi rahim agar rahim mengeluarkan sisa-sisa jaringan tadi. Kemudian juga akan diberikan obat untuk mengurangi perdarahan. Yang ketiga, pengobatan saat keguguran sudah terjadi dan hasil konsepsi sudah keluar secara sempurna. Nah, biasanya pada kondisi ini tidak diperlukan lagi penanganan lebih lanjut. Namun, jika terdapat keluhan lain, dokter biasanya akan meresepkan obat-obatan tertentu seperti obat penambah darah, kemudian vitamin-vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan obat-obatan lainnya yang dikira perlu untuk kondisi bunda. Bagi beberapa orang, keguguran adalah kondisi yang tidak diharapkan terjadi pada dirinya bunda. Namun, jika bunda baru menikah dan sedang merencanakan kehamilan, sebaiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, berkonsultasilah kepada dokter kandungan dalam merencanakan kehamilan. Dan jangan lupa ketika bunda sudah hamil dan sudah positif hamil, jangan pernah di skip itu pemeriksaan rutin ke dokter ya bun. Dan jangan lupa konsumsi vitamin-vitamin untuk ibu hamil. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video selanjutnya. See you on my next video, bye bye.